Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Hayaning Tias. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi refleksi. Subbab materi yang akan kita bahas, yang pertama ada definisi dari refleksi, yang kedua rumus refleksi, yang ketiga ada contoh soal, dan yang terakhir penggunaan media pembelajaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, langsung saja pada subbab materi yang pertama, yaitu definisi refleksi. Sebenarnya apa sih refleksi itu? Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Apa saja sifat benda dan bayangannya pada cermin datar? Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada contoh gambar di bawah ini. Untuk subbab materi yang kedua ada rumus refleksi. Rumus dan jenis-jenis refleksi. Refleksi dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X dengan titik awal X, Y, titik bayangannya X, negatif Y dengan matriks 1, 0, 0, min 1. Yang kedua ada refleksi terhadap sumbu Y dengan titik awal X, Y, titik bayangan negatif X, Y dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1. Yang ketiga ada refleksi terhadap sumbu 0,0 dengan titik awal X, Y, titik bayangan negatif X, negatif Y dengan matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1. Dan yang keempat ada sumbu Y sama dengan X dengan titik awal X, Y, titik bayangannya Y, X dan matriksnya 0, 1, 1, 0. Untuk yang kelima ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Titik awalnya X, Y, titik bayangannya negatif Y, negatif X dengan matriks 0, negatif 1, negatif 1, 0. Yang keenam ada refleksi terhadap sumbu X sama dengan H, titik awalnya X, Y, titik bayangannya 2H, negatif X, Y dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1. Dan yang terakhir ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan K dengan titik awal X, Y, titik bayangannya X, 2K negatif Y dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1. Yang saya sebutkan tadi itu merupakan rumus dan jenis-jenis dari refleksi. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Baik, langsung saja contoh yang pertama. Tentukan bayangan dari titik A 2, negatif 5 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X adalah. Baik, untuk pembahasannya di sini saya sediakan tabel dari titik bayangan tadi supaya mempermudah kalian mengerjakan, oke? Di sini yang direfleksikan itu titik awalnya A2, negatif 5. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat di sini rumusnya untuk sumbu Y sama dengan X itu titik bayangannya menjadi Y, X. Titik Y-nya di sini nilainya negatif 5. Untuk X-nya 2, maka diperoleh hasil refleksinya A aksennya yaitu negatif 5,2. Untuk contoh yang kedua, tentukan bayangan dari titik A negatif 5,1, B negatif 2,4, dan C negatif 2,1 jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah. Untuk pembahasannya, di sini kita akan mencari nilai A aksen, B aksen, dan C aksennya. Caranya yaitu mengalihkan matriks dari sumbu Y sama dengan X tadi. Nilai matriksnya 0, 1, 1, 0, kita kalikan dengan titik awalnya. Titik awalnya titik A, B, dan C. Maka akan diperoleh 0, 1, 1, 0, kita kalikan dengan negatif 5, negatif 2, negatif 2, 1, 4, 1. Kita kalikan matriks seperti biasa, baris kali kolom. 0 kali negatif 5 nilainya 0, ditambah 1 dikali 1, nilainya 1 untuk baris pertama, kolom pertama.
Yang baris kedua kolom pertama, 1 dikali negatif 5 nilainya negatif 5 ditambah 0 dikali 1 nilainya negatif 5. Begitupun seterusnya hingga baris kedua kolom ketiga. Kita peroleh bayangan masing-masingnya. Untuk A aksennya 1, negatif 5, B aksennya 4, negatif 2, dan C aksennya 1, negatif 2. Baik, kita akan selesaikan soal ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Apakah nilainya sama dengan menggunakan rumus seperti ini? Simak penjelasan berikut. Baik, ini untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Di sini sudah saya sediakan titik-titiknya, kalian tinggal menggeserkan saja. Tadi titik A-nya itu ada di negatif 5,1. Kalian arahkan titiknya ini. Untuk yang A di negatif 5,1. Untuk yang B di negatif 2,4. B-nya kalian arahkan ke negatif 2,4 sini. Dan C-nya itu ada di negatif 2,1. Kalian arahkan ke titik negatif 2,1. Sehingga dapat langsung kalian lihat hasil pencerminannya di bagian bangun yang berwarna orange ini. Ternyata nilainya sama ketika kita gunakan rumus tadi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Untuk A aksennya 1, negatif 5, B aksennya 4, negatif 2, dan C aksennya 1, negatif 2. Jika kalian ingin menambahkan titiknya, misal titik yang akan direfleksikan lebih dari 3, kalian bisa memilih opsi di bagian ini. Kemudian tinggal kalian arahkan saja seperti tadi titik-titiknya sesuai dengan titik yang akan kalian refleksikan. Maka ketika sudah diarahkan seperti ini akan langsung terlihat pencerminannya. Kalian juga bisa melihat hasil dari A aksennya, B aksen, dan C aksennya. Baik, untuk yang selanjutnya contoh 3. Tentukan bayangan dari titik A 1, negatif 2, B 2, negatif 3, C negatif 2, negatif 4, dan D negatif 3, negatif 2. Jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah, untuk pembahasannya, caranya sama seperti tadi. Untuk mencari nilai dari A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksennya, kita kalikan matriks dari refleksi terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Matriksnya itu 0, negatif 1, negatif 1, 0. Kita kalikan dengan titik awalnya, titik A, B, C, dan D. Sehingga akan diperoleh 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikali dengan 1, 2, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 2. Kita kalikan matriks seperti biasa, baris kali kolom, seperti yang sudah saya jelaskan di contoh sebelumnya, sehingga akan diperoleh nilai akhir 2, 3, 4, 2, negatif 1, negatif 2, 2, 3. Maka kita peroleh bayangan masing-masingnya. Untuk A aksennya 2, negatif 1, B aksen 3, negatif 2, C aksen 4,2, dan D aksen 2,3. Baik, soal ini akan coba kita kerjakan juga menggunakan aplikasi GeoGebra. Apakah nilainya sama? Simak penjelasan berikut ini. Baik, akan coba kita selesaikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini sudah saya sediakan titik-titiknya, kalian tinggal mengarahkan saja. Tadi titik A-nya itu ada di 1, negatif 2. Untuk titik B-nya ada di 2, negatif 3. Untuk titik C-nya di negatif 2, negatif 4. Di sini titiknya. Dan untuk titik D-nya di negatif 3, negatif 2. Bangun berwarna pink ini merupakan bentuk pencerminannya, di mana A aksennya di sini diperoleh 2, negatif 1, B aksennya 3, negatif 2, C aksennya 4,2, dan D aksennya 2,3. Ternyata nilainya sama seperti ketika kita hitung menggunakan rumus tadi. Baik, untuk contoh yang terakhir, tentukan bayangan dari titik A negatif 5,5, B negatif 5,2, C negatif 1,2, dan D negatif 1,5. Jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y 0,0 adalah, untuk pembahasannya,
Caranya sama seperti contoh-contoh sebelumnya, kita kalikan matriks dari refleksi tersebut. Di sini refleksinya terhadap garis Y 0,0. Matriksnya negatif 1, 0, 0, negatif 1. Kita kalikan dengan titik awalnya, titik A, B, C, dan D. Maka akan diperoleh negatif 1, 0, 0, negatif 1, dikali negatif 5, negatif 5, negatif 1, negatif 1, 5, 2, 2, 5. Kita kalikan matriks seperti biasa, baris kali kolom, maka akan diperoleh nilai akhir 5, 5, 1, 1, negatif 5, negatif 2, negatif 2, negatif 5. Sehingga kita peroleh bayangan masing-masingnya. Untuk A aksennya 5, negatif 5, B aksennya 5, negatif 2, C aksennya 1, negatif 2, dan D aksennya 1, negatif 5. Contoh ini juga akan kita coba kerjakan menggunakan aplikasi GeoGebra. Apakah nilainya akan sama? Simak penjelasan berikut. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan coba menyelesaikan refleksi terhadap titik pusat 0,0. Tadi di soal untuk titik A-nya itu negatif 5,5. Tinggal kalian arahkan saja titik A-nya di negatif 5,5. Titik B-nya negatif 5,2. Kalian arahkan ke titik negatif 5,2 sini. Kemudian titik C-nya negatif 1,2. Dan titik D-nya berada di titik 1, negatif 5. Maka langsung dapat kita peroleh hasil pencerminannya di bagian bangun yang berwarna merah ini. Untuk A aksennya diperoleh 5, negatif 5, B aksennya 5, negatif 2, C aksennya 1, negatif 2, dan D aksennya 1, negatif 5. Ternyata nilainya sama ketika kita kerjakan menggunakan aplikasi GeoGebra maupun menggunakan rumus tadi. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.